Sekarang gini, Mbah No, ini pertanyaan titipan teman-teman ini. Iya. Salah satu tujuan Tuhan mengapa manusia ada di bumi itu kan karena manusia dijadikan sebagai khilafah ya, Mbah No ya. Iya. Sedangkan kalau kemudian kita tinjau dari latar belakang, kenapa Adam turun di muka bumi ini kan katanya hukuman dari Allah, di mana Nabi Adam telah memakan buah kuldi yang dilarang sama Tuhan kan ya. Nah, Iya. pertanyaannya, sebenarnya manusia turun di bumi itu diutus sebagai khalifah atau hukuman, Bang? Ya bukan hukuman, diutus khalifah jelas. Memang penciptaannya Nabi Adam di surga, tapi sebelum Adam diciptakan, ayatnya ini ja'ilun fil ardi, di dalam bumi khalifah. Saya menciptakan di bumi khalifah. Surga itu hanya proses awal. Nah, mengapa Nabi Adam kok sampai turun ke dunia dengan menyalahkan iblis? Itu hanya apa? Menipu iblis, menuruti kehendak iblis. Seakan-akan iblis itu menang. Wah, bersorak ria, berhasil menggoda Adam. Tapi begitu di dunia malah merdeka, malah merasakan kenikmatan iman yang luar biasa. Dan akhirnya Nabi Adam dalam keadaan iman kembali lagi ke surga. Ketipu enggak iblis? Mengkecoh iblis. Iya. Tapi kadang saya kasihan sama iblis, Bano. Maksudnya gini, kalau misalnya saya berposisi sebagai iblis begitu ya, iblis kan nggak mau disuruh bersujud kepada Adam kan, karena ya wajar lah baginya yang layak disembah hanya Tuhan, bukan manusia, karena menurut iblis itu kan manusia dan dirinya itu kan ciptaan Tuhan. Kenapa iblis harus bersujud kepada manusia begitu? Apalagi iblis berpikiran bahwa bahan ciptaannya lebih hebat daripada manusia yang dari tanah. Nah, jika iblis punya pikiran demikian begitu, kan yo kasihan banget. Itu kan hanya simbolis sifat, Mas. Iblis itu simbolis simbolis ke manusia juga. Kalau Mas prihatin dengan iblis yang begitu, mestinya Mas ya lebih prihatin kepada manusia yang menempati posisi iblis, kelakuan iblis yang seperti itu, merasa lebih mulia, merasa lebih pandai. Mereka itu iblis, mengapa Mas gak prihatin? Makanya jin ada yang iman, yang gak iman itu iblis. Manusia ada yang gak iman, yang gak iman itu kafir. Enggak, maksudnya kenapa kok Allah tidak menyuruh iblis bersujud kepada penciptanya, justru kepada manusia? Bukannya bersujud, mengakui Adam lebih mulia, tapi dalam Rasulullah membahasakan itu bersujud. Al-Quran bukan bahasa, tapi wahyu. Nah, dalam kata sujud itu hanya untuk menghormati. Hormatilah Adam itu lebih baik penciptaannya daripada kamu. Iblis nggak mau, merasa dia lebih bagus, itu aja. Bukannya bersujud. Setan itu, Mbah, setahu saya, Mbah, berdasarkan ngaji-ngaji gitu, kan dia kan dimasukin neraka nih, Mbah, katanya, Mbah. Kita juga sama-sama belum tahu ya nanti di sana bagaimana. Padahal setan pasti. Nah, padahal setan itu adalah pembantunya Tuhan untuk memuluskan skenario Tuhan di muka bumi ini. Tanpa setan kan skenarionya nggak berjalan. Saya bikin robot berperan sebagai antagonis untuk sebuah cerita supaya ini menarik. Tapi kemudian robot itu saya hajar sendiri dengan skenario saya, kan nggak logis, Mano. Setan diskenario oleh Allah itu justru sangat lucu. Sebelumnya setan itu iman, setan iblis itu sebelum ada Nabi Adam itu imannya luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun setan itu iman hanya Allah toh. Cuma waktu itu sebelum Adam diciptakan ada khalifah jin yang dipimpin oleh Ajazil. Oke, saya paham, Mbak. Saya paham terkait dengan itu. Kan muncullah setan adanya dari yang tadinya iman dan nggak iman. Ini yang gerakkan siapa?
Kan tanpa kehendak Allah kan nggak bisa. Iya. Lah iya kan, berarti kan setan begitu itu karena dikehendaki Allah. Iya. Kan nggak punya kehendak sendiri, manusia nggak bisa berkehendak, setan nggak punya kehendak, gitu loh maksudku. Iya. Gitu. Tapi kan dalam peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran kan banyak. Jangan menyembah setan, wanik butuni. Oh ya Bani Adam, Allah tak butuh syaitan. Hai anak Adam, jangan menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu musuh yang nyata. Iya. Kan gitu. Nah, terserah manusianya mau mengikuti setan apa enggak. Jadi yang tak permasalahkan itu kok koyo nggak adil ya. Ya bagi gini loh Mbak. Maksudnya gini. Saya buat ya malaikat misalnya ya, atau kemudian oke lah kita sebut setan itu loh dia nggak akan bisa ingkar tanpa dikehendaki Allah. Itu artinya bahwa setan ingkar itu sudah di skenario Tuhan seperti itu gitu loh. Terus kemudian kok dilebok-lebok non rokok dewe itu loh yang kita kadang saya ya sorry kayak loh kok gak logisnya ini dari Tuhan gitu loh. Sebetulnya setan itu kan bukan setan-setan yang keliaran itu. Setan itu di hati kita diberi oleh Allah nafsu 4, nafsu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Setan itu di dalam diri kita sendiri, tapi kita punya panjer. Dulur papat bisa ke nafsu, ya kita punya panjer, tauhid lurus kita. Kalau kita menuruti amarah lawama, berarti kita hancur. Nanti setan bukannya setan gondoruwo, sundel. Setan itu dalam hati kita, pertama dalam hati kita. Bukannya setan yang itu, setan hati kita gitu loh. Lalu hukum makanya orang itu makrifat, pandang hatimu kafir apa enggak. Amarah itu apa? Marah yang merusak hatinya. Lawama ingin selalu merusak. Di situ ada dua baik, sufiyah dan mutmainah. Ini kan tinggal kita bisa dikendalikan yang mana. Mana ada orang mau sholat dilarang, dicegat oleh sundel bolong. Itu kan setan luar, setan dalam ini loh. Makanya Rasulullah waktu pulang dari perang Badar kata sahabat ini sudah perang luar biasa. Ada yang lebih hebat, yaitu memerangi nafsumu, setan dalam hati kita. Kembalikan kepada diri manusia gitu ya Mbak. Iya. Oke. Mbah No, sebelum kita break dulu, saya ingin Mbah No memberikan penguatan lah ya ke teman-teman yang sedang bingung, terus kemudian pengen belajar kepada Mbah No begitu. Apakah kemudian Mbah No menentukan tarif-tarif khusus, iuran khusus, dan teknisnya barangkali seperti apa kalau teman-teman mau belajar? Iya. Kalau saya siap didatangkan kemana saja. Ya memang jujur, saya butuh biaya untuk sampai ke tempat misalnya luar Jawa. Memang kita di dunia, nah syaratnya iman itu memang butuh biaya. Bukannya saya harus mentarget sekian juta, enggak. Ya kalau memang mereka butuh bimbingan, butuh masukan iman, ya rundingkanlah. Ini kendaraannya sekian, kan gitu aja. Yang penting saya bisa sampai di sana dan pulang ke rumah, itu aja. Kalau memang mereka memberikan uang saku, saya terima, enggak saya terima, demi Allah. Saya enggak mengharap, saya mengharap saudara. Tapi memang kalau memang keluar Jawa, kemana, oleh Allah untuk saat ini saya belum dikasih biaya. Jadi umumnya kan kalau timba itu mendatangi sumur. Kalau memang mengendaki sumur mendatangi timba, ya tolong pengertiannya. Tapi kalau misalnya mau datang langsung, monggo ya. Monggo, kita persilahkan. Memang saat ini
di Surabaya kita belum punya tempat yang layak, gitu. Kalau di Bojonegoro sudah, kalau di Kediri sudah, di Surabaya belum ada tempat yang layak untuk berkumpul saudara banyak. Butuh fasilitas, entah Allah mentakdirkan kapan, gitu aja.